Ya Allah, keren banget ya presiden kita ya, pakai kardigan, manis banget. Ngelihatnya enak gitu ya. Tapi tetap aja kalah manis sama Abang Teddy. Manis banget ini. Apa jadinya kalau Indonesia nggak punya ibu negara tapi sekretaris pria bernama Teddy? 14 April 2026, dua orang ini tanggal lahirnya sama, tapi Pak Prabowo hanya mengucapkan ulang tahun Ibu Titik Soeharto dari jauh. Tidak ada perayaan, tapi justru yang dirayakan ulang tahun ke-37, Let Call Teddy. Di sebuah hotel mewah di Paris, padahal sudah dirayakan di Moskow juga. Indonesia seperti tidak punya ibu negara yang hadir. Tapi justru yang paling dekat dengan presiden adalah sekretaris prianya. Salam logika. Sepertinya tanggal 14 April ini adalah hari dilema khusus untuk orang ini. Bagaimana tidak, dua orang yang merupakan satu mantan dan satu masih ulang tahunnya bersamaan, yaitu tanggal 14 April. Dia ngucapin selamat ulang tahun untuk mantan istrinya, seperti yang penuh dengan tekanan, keterpaksaan, depresi, tidak ada mimik-mimik bahagia sama sekali. Sedangkan untuk sekretaris cowoknya, dia mengadakan pesta kejutan, membawa kue, penuh antusias, bahagia sekali, full senyum, dan dirayakan di Hotel Paris. Tahu nggak, per malamnya di sana Four Seasons itu 34 juta cuy. Itu baru namanya efisiensi. Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahun kekasihnya, maksudnya seskapnya Teddy Indrawijaya di Perancis. Pesta mewah di atas luka rakyat. Perayaan ulang tahun Teddy di hotel mewah di Paris dengan tarif ratusan juta per malam adalah tamparan keras bagi logika publik yang sedang terhimpit ekonomi, di mana rakyat seharusnya bahwa kemewahan pejabat adalah hutang kepada rakyat. Tidur di kamar seharga ratusan juta per malam saat rakyat antri beras murah menunjukkan hilangnya empati kepemimpinan, sehingga wajar jika Prabowo Gibran diturunkan oleh rakyat karena ketimpangan yang keterlaluan. Nah, alasan kunjungan kerja yang padat hanyalah modus untuk melegitimasi pemborosan uang negara demi merayakan ulang tahun orang terdekat. Sebuah realita yang hanya bisa dikoreksi oleh kekuatan nyata dari bawah, yaitu people power. Nah, sejak 2014 sosok Jokowi dibentuk secara sistematis oleh kekuatan oligarki yang dipimpin oleh Luhut untuk merusak tatanan Indonesia, merampok sumber daya alam serta menghisap darah manusia Indonesia melalui kebijakannya yang memiskinkan. Rakyat dipaksa hemat, sementara para elit berpesta di jantung kota Paris dengan fasilitas mewah 24 jam. Sebuah kontradiksi yang akan memicu ledakan kesadaran massa dalam bentuk people power yang tidak terbendung. Menggunakan dalih diplomasi untuk membawa rombongan besar ke hotel yang paling mewah di dunia adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat yang pada akhirnya membuat Prabowo diturunkan oleh people power karena gagal menjaga amanat dan marwah kesederhanaan. Fasilitas padat kolam renang indoor mewah di Paris tidak akan mampu membasuh dosa ketidakadilan sosial yang semakin menganga di tanah air, kecuali rakyat bersatu mengambil kedaulatannya. Keputusan menginap di Signature Royal Suite yang harganya setara dengan rumah subsidi untuk rakyat kecil adalah bukti nyata bahwa elit kita sudah buta dan tuli
maka jangan salahkan jika Prabowo Gibran diturunkan oleh rakyat demi keadilan sosial. Nah, Teddy hanyalah sekrup kecil dalam mesin kekuasaan yang sedang menikmati fasilitas negara tanpa merasa bersalah. Sebuah fenomena yang hanya bisa dihentikan jika rakyat bergerak menuntut transparansi total. Ketika layar televisi di kamar hotel mewah itu tidak sengaja merekam kamera, salah satu kamera malah menunjukkan kepada rakyat Indonesia kemana uang pajak kita mengalir, kemana uang pajak mereka mengalir, menggerakkan kesadaran kolektif untuk memulai people power yang jujur karena pemerintahan Prabowo Gibran telah melukai nurani. Perayaan ulang tahun Teddy kembali menjadi perhatian publik setelah momen perayaan ke-37 digelar di Paris, Prancis, di sela kunjungan kerja Prabowo. Nah, dalam video yang beredar, suasana perayaan tampak semewah. Teddy menerima kue ulang tahun, meniup lilin, dan memberikan potongan pertama kepada Prabowo. Momen tersebut berlangsung di tengah agenda kenegaraan penting, termasuk pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Namun perayaan ini bukan yang pertama dilakukan di luar negeri. Pada tahun sebelumnya, momen serupa juga terjadi saat rombongan Presiden melakukan kunjungan ke Yordan. Saat itu suasana bahkan terlihat lebih santai dengan adanya aksi bercanda di antara staf yang ikut merayakan. Dua kali perayaan ulang tahun di luar negeri ini memunculkan beragam respon. Di satu sisi, momen tersebut menunjukkan kedekatan personal antara presiden dan jajaran terdekatnya yang dapat memperkuat solidaritas kerja di lingkar kekuasaan. Namun, di sisi lain publik juga mempertanyakan sensitivitas pejabat negara dalam menjaga citra, terutama saat perayaan dilakukan di tengah agenda resmi kenegaraan. Meski terlihat sederhana, simbolisme kegiatan di luar negeri kerap menjadi sorotan dalam konteks etika dan kepantasan. Dalam praktik pemerintahan, kedekatan personal memang kerap menjadi faktor pendukung efektivitas kerja. Relasi yang cair bisa mempermudah koordinasi dan membangun kepercayaan. Akan tetapi, batas antara hubungan profesional dan personal tetap menjadi perhatian, terlebih ketika momen tersebut terekspos ke publik dan berpotensi memunculkan persepsi berbeda. Perayaan ulang tahun si Teddy ini pada akhirnya bukan sekedar acara internal, melainkan juga bagian dari citra kepemimpinan yang dinilai oleh masyarakat luas. Perayaan ulang tahun Seskap Teddy. Video kejutan kue ulang tahun di langit Moskow di pesawat yang menampilkan Seskap Teddy tersipu malu dan salting, serta perayaan di sebuah hotel mewah di Paris lebih cepat viral daripada draft kesepakatan ekonomi. Kritik tajam dari netizen Indonesia, apakah diplomasi kita sekarang hanya menjadi latar belakang dari konten media sosial orang-orang di lingkaran dalam presiden? Publik memang berhak bertanya, apakah kunjungan ini benar-benar misi strategis yang mendesak atau sekedar momentum bagi elit untuk merayakan hari jadi, hari ulang tahun di kota yang paling romantis di dunia? Sementara netizen dan rakyat Indonesia dipaksa menonton selebrasi pribadi yang jauh dari perasaan penderitaan ekonomi rakyat.